Hai Smart Viewers, selamat datang di Dinas Malam. Dan tugas malam ini membahas tentang thread horor dari salah satu akun Twitter @angginun. Langsung aja kita bahas. Tapi, apa kamu berani nonton sendirian? Oke Smart Viewers, jadi thread ini berjudul Utang Darah. Dan sedikit menjelaskan, jadi ada beberapa tokoh utamanya. Yang pertama itu ada Wina, ada Om Dar, ada Maminya, lalu ada Awang, dan 2 orang kakak Wina. Jadi langsung aja kita rangkum thread dari Utang Darah. Waktu H-2 Lebaran, Om Dar, omnya Wina, tiba di rumah Wina. Dan Om Dar ini merupakan salah satu saudara jauh dari Wina. Jadi Om Dar berniat untuk silaturahmi yang mana baru ketemu lagi sejak Wina SD. Menjelang subuh saat di rumahnya Wina, Om Dar tentunya sahur bersama keluarga Wina. Dan pada saat sahur, Om Dar meminta Wina untuk mengambilkan segelas air putih. Pada awalnya Wina itu menolak untuk mengantar Om Dar berkunjung ke rumah saudaranya tersebut. Cuma Mami Wina yang saat itu ada di sana memaksa Wina untuk ikut aja gitu ke rumah saudaranya yang bernama saat itu adalah Awang. Tapi sebelum pergi ke rumah Awang, jadi Om Dar meminta Wina untuk membelikan bubble wrap dan plastik katanya untuk membungkus salah satu guci yang menjadi salah satu jaminan untuk membayar hutangnya. Dan hal yang aneh lagi yang Wina temukan dari Om Dar ini adalah Om Dar hanya meminum kuah dari bakso tersebut. Ini kejadiannya hampir sama dengan Om Dar ketika sahur di rumahnya Wina yang hanya meminum segelas air putih. Tapi ya udah, jadi di situ Wina hanya oh ya udah mungkin Om Dar tidak terlalu lapar. Tuh, lalu sampailah mereka berdua di rumah Awang pukul 16.30. Rumahnya Awang itu sangat besar sekali, rumah yang sangat besar tapi tidak ada gerbang. Hanya ditandai dengan 2 pohon sawo yang sangat besar. Dia mendapati salah satu hal yang cukup nyentrik di toilet tersebut, yaitu salah satu kaca yang sangat besar sekali. Jadi kacanya sangat besar dengan bingkainya itu merupakan kayu jati berwarna coklat dengan kacanya yang sedikit buram. Dan di kaca yang besar itu, di sampingnya itu terdapat lemari. Dan di dalam lemarinya kayak keluar kain yang terikat simpul. Dan itu cukup menyita perhatiannya si Wina ya. Kenapa nih kok ada kain yang terikat simpul di dalam lemari tersebut. Namun ketika Wina ingin menghampiri kain tersebut, tiba-tiba suara klakson motornya Wina yang tadi dibawa oleh Om Dar bersamaan itu berbunyi. Om Dar dan Awang sedang di motor untuk segera pergi, katanya mau mengambil guci yang tadi sudah disebut-sebutkan oleh Om Dar. Di area halaman rumahnya itu tuh kayak ada mobil VW kombi gitu, mobil zaman dulu. Terus dia mikir, kok kenapa nggak pakai mobil aja kalau mau ngambil guci daripada naik motor gitu. Tapi mungkin dia mikir lagi, oh mungkin macet kali, mogok gitu. Jadi ya udahlah, nggak ambil pusing gitu. Akhirnya Wina masuk nih ke rumahnya dan dia kaget. Kok di dalam rumahnya tuh kayak ada suara orang meres kain. Dan suara tetesan airnya itu tuh kayak kena ke ember logam yang zaman dulu tuh kayak tes. Wina mencoba nyari sumber suara tersebut. Dia tuh nyampe di area halaman belakang rumah. Dia ngeliat di halaman tersebut ada sosok nenek tua berkebaya hijau dengan memakai kain batik yang udah cukup lusuh dan mengenakan handuk di kepalanya. Sedang memeras kain itu, kemudian dijembreng, dijemur, kemudian diperas lagi, dijemur lagi, diperas lagi dengan gerakan yang berulang-ulang.
Tiba-tiba dia dikagetkan oleh suara notifikasi yang masuk ke HP-nya. Ternyata bukan cuma Wina yang kaget, sosok itu juga kaget. Jadi sosok itu langsung berbalik badan dan bukan main kagetnya Wina, karena ternyata sosok yang Wina lihat adalah sosok dari ibunya Awang yang sudah meninggal 3 tahun lalu. Sosok itu ngedekat dengan cepat dan dia hampir ngegedor-gedor jendela. Penglion Awang. Dia tuh cuma berpikir, oke, tadi kan di depan ada mobil. Dia jalan ke mobil itu gitu. Dia masuk ke mobil itu berharap dia bisa kabur pakai mobil. Nah, begitu dia tutup pintu mobilnya, dia tutup juga pintu kacanya rapet-rapet. Dia nyari nih di mana ya kuncinya untuk starter mobil. Pas Wina lagi nyoba starter mobilnya nih, tiba-tiba aja ada tangan pucat yang ngegedor-gedor jendela mobilnya. Dia ngegedor-gedor lagi, terus dia teriak lagi, penglion gitu. Karena Wina udah kepusingan, udah nggak tahu mau gimana, jantungnya udah bener-bener berdegup dengan kencang banget gitu. Dia mulai pusing, mulai hilang kesadaran, dan akhirnya gelap. Dia terbangun dan dia mendapati di pandangannya ada Om Dar dan Awang di sampingnya. Ketika Wina melihat Om Dar dan Awang, ada salah satu bungkusan yang cukup besar yang terbalut oleh plastik dan bubble wrap tadi yang Wina beli sebelumnya sebelum ke rumah Awang, lalu diikat tali dan Wina pikir, oh itu mungkin guci yang menjadi jaminan untuk hutangnya. Namun guci tersebut sedikit terlihat cukup menyeramkan ya, karena gucinya terlihat seperti pocong. Yang lebih Wina kagetkan lagi adalah saat itu muka Awang terlihat sangat pucat. Dan yang cukup mengherankannya lagi adalah dari bibir Awang keluar air liur yang cukup banyak. Karena jijik melihat air liur yang bercucuran di mulutnya Awang, Wina pun merasa mual. Abis itu kan karena dia juga abis pingsan gitu. Jadi akhirnya Wina memutuskan untuk ke kamar mandi untuk muntah lah ya. Ketika Wina masih terus mencoba untuk mengeluarkan muntahannya, tiba-tiba Wina terkaget karena ada telapak tangan yang menggenggam leher belakangnya. Didapatinya sosok Awang yang berdiri di belakangnya dengan wajah yang sangat pucat, dengan mulut yang sedikit terbuka, dan dengan lalat yang mengerubungi mulutnya Awang saat itu. Padahal awalnya tidak ada lalat sama sekali. Tapi lalat tersebut hanya mengerubungi mulut Awang dan salah satu lalat masuk ke tenggorokannya Awang dan membuat Awang tersedak hingga jatuh pingsan. Nah, setelah Awang pingsan, ternyata Awang ini nih jatuh menimpa badannya Wina. Nah, di saat itu juga Wina mendapati kalau Om Dar itu pergi. Akhirnya Wina masuk lagi ke dalam dan memperhatikan Awang dari jauh. Karena dia nggak berani deket-deket, karena kan kejadian tadi kan. Akhirnya Awang mulai sadar. Dan Awang di situ mulai bercerita kalau keluarganya Awang ini punya hutang ke keluarganya Om Dar. Tapi ternyata hutangnya ini bukan hutang harta ataupun uang, melainkan hutang nyawa. Nah, karena hal itu, Wina mulai khawatir nih sama maminya. Keadaan maminya gimana ya, gitu kan. Akhirnya dia mau coba ke rumah belakang tadi. Tapi karena takut, ya udah deh gitu, kayak kalah ya rasanya gitu. Akhirnya dia cuma taruh handphonenya aja di meja di dekat sana. Dan ternyata tiba-tiba HP-nya bergetar, kayak masuk notifikasi gitu. Sedangkan di rumah itu jarang banget ada sinyal di area yang ditempati Awang sama Wina. Bahkan Awang sendiri sampai kaget gitu, kayak dia heran kok bisa masuk sinyal gitu. Tiba-tiba angin berhembus keras, pintu juga tertutup keras, semua barang-barang seperti TV, guci bergetar, bergerak, bahkan TV yang nyala itu langsung ke volume yang paling maksimal gitu. Wina ngeliat ke Awang, dia cari tahu kan kenapa nih gitu. Nah, ketika dia lihat ke Awang, muka Awang itu ketakutan banget. Kakinya Awang itu gemeteran sampai kayak mau kabur gitu. Nah, di sini
Wina udah punya firasat yang bener-bener gak enak banget. Wina langsung ngomong ke Awang, "Emak kamu nih ya, Wang. Emak kamu datang, Wang." Handphone Wina itu terus-terusan aja gitu bunyi, masuk notif dari maminya kalau maminya tuh nanya, "Kamu di mana? Kamu di mana?" Di saat mereka teralihkan sedikit ke handphone tadi, dilihatnya ada cermin tadi yang besar itu, dia sudah bergoyang-goyang seperti bandul jam ke kanan dan ke kiri saking hebatnya. Awang pergi lari secepat mungkin keluar rumah. Karena Awang larinya tuh serabutan gitu, jadi dia nabrak apa aja yang ada di dekat dia. Sampai tangannya, wajahnya, kakinya itu berdarah. Sampai akhirnya mereka melewati gerbang tadi yang dari pohon sawo itu. Nah, seketika ketika mereka sudah melewati gerbang pohon sawo itu, dilihatnya samar-samar ada sosok perempuan tua yang sepertinya terlihat seperti Ibu Awang berada di perbatasan dari gerbang pohon sawo tadi. Oh, oke. Nah, sosok ibu ini nih kayak nggak bisa lewatin gerbang itu, kayak ada kaca yang membatasi. Nah, tapi terdengar bisikan lirih dari sosok itu. Sosok itu tuh kayak berbisik, "Awang, sini." Awang hanya terdiam ketakutan. Dia nggak berani buat nyamperin sosok itu. Tapi Wina pikir, kayaknya sosok ini nggak berbahaya kok. Kayaknya sosok ini malah mau minta tolong sesuatu. Jadi akhirnya Wina memberanikan diri untuk mendekati sosok tersebut. Dan benar, ternyata ketika Wina mendekati sosok tersebut berkata bahwa Awang harus bisa mengikhlaskan kepergian ibunya. Setelah itu, Awang dan Wina kembali ke rumahnya. Nah, sepertinya apa yang dari tadi dipikirin sama Wina tuh kayaknya menjadi pertanda gitu akan sesuatu hal gitu. Akhirnya Wina nyamperin ke cermin yang tadi gitu. Dia mencoba untuk mencari tahu nih ada apa sih dengan cermin ini gitu. Dan ketika Wina mendekat ke cermin itu, dia mendapati pantulan dari pohon sawo itu terpancar daripada si cermin. Nah, karena dia masih butuh validasi gitu, masih mau tahu gitu kan, dia pergilah ke arah si pohon sawo tersebut. Dan dia ngeliat dari arah pohon sawo itu bahwa cermin tersebut juga jelas-jelas terlihat gitu. Berarti kan ada korelasinya nih. Dari arah pohon sawo juga, dia juga bisa ngelihat rumah belakang yang di sisi kanannya itu ada sumur. Nah, dia berjalan mendekati sumur dan dia mendapati ada bangunan yang ada tungku apinya. Di sana ada kayu yang ditumpuk-tumpuk gitu. Nah, sepertinya tungku itu tuh kayak buat pengasapan daging. Nah, di arah lain daripada tungku, dia menemukan ada patung besi kecil yang menyumbul dari semak-semak dengan patung yang berbentuk manusia memegang kepala kambing. Dia membuat kesimpulan kalau rumah Awang ini mungkin berada di tengah penanda dan cermin itu adalah pusat dari kungkungan gaib yang bisa membuat ibunya Awang itu jadi nggak bisa pergi ke alam baka. Kemudian Awang menghampiri Wina dan memberikan segelas air minum. Ketika Wina minum, perlahan-lahan pandangannya mulai gelap dan dia menyadari bahwa sepertinya Awang ingin mencelakai Wina. Ketika Wina sadar, Wina mendapati kakinya sudah terikat di meja tungku perapian tadi. Dia melihat Awang mengenakan baju putih dan berdiri membelakangi Wina sambil memegang sebilah pisau panjang. Dan entah kekuatan dari mana dia akhirnya bisa menyelamatkan dirinya dengan salah satunya menendang Awang juga gitu. Dia berpikir gitu, ini cermin nih, ini pasti cerminnya gitu. Jadi dia berlari ke dalam rumah untuk memecahkan cermin tersebut. Sampai di kaca pengilon tadi, Wina tuh ngeliatin sosok diri dia, bayangannya, kenapa kok mulai pudar. Nah, akhirnya dia nyari apapun yang bisa dia pakai untuk memecahkan cermin tersebut. Di situ dilihatnya ada kayak sejenis batu bata gitu. Nah, dia ambil batu batanya dan dia hendak melemparkan ke cermin tersebut. Tapi ternyata Awang keburu sampai dan menubruk Wina. Nah, karena Wina jatuh dan
dengan posisi Awang di situ yang udah sangat berbahaya, akhirnya Wina nekat dengan dia copot cerminnya dan dia hempaskan ke kepalanya Awang. Jadi cerminnya pecah di kepala Awang yang berlumuran darah. Awang merangkak cepat ke arahnya Wina karena dia mau kembali mengikat Wina gitu. Tapi Wina nggak mau kalah juga gitu. Jadi dia ambil pecahan cermin yang tadi dan ketika Awang mendekat ke arah dia tancapkan cermin tersebut ke perutnya Awang hingga Awang tersungkur. Wina memperhatikan cermin yang pecah tadi. Kenapa? Kok nggak ada yang terjadi? Semakin dia perhatikan sampai dia akhirnya menemukan bahwa ada paku yang tertinggal di sana. Paku itu unik, seperti terbuat dari emas dengan ujung seperti kepala manusia bertanduk. Karena Wina tahu mungkin ada sesuatu dengan paku tersebut, Wina berlari ke arah dapur untuk mencari apapun yang bisa dia ambil. Nah, ternyata dia ketemunya sama garpu nih. Jadi ya udah, dia ambil garpu aja, langsung dia coba tarik. Angin berhembus kencang, pintu, jendela semua bergetar hebat. Rumah itu seperti terkena musibah angin ribut, di mana ada suara riuh seperti suara pasar, suara jeritan, suara teriak-teriakan dan bahasa-bahasa aneh yang nggak lazim didengar. Bahkan ada seperti suara kebebasan. Wina sadar kalau dia sedang dikelilingi oleh makhluk-makhluk halus yang nggak bisa dia lihat. Sampai akhirnya sosok yang terlihat seperti Ibu Awang menghampiri Wina. Dia mendekat, perlahan semakin mendekat, kemudian menghilang. Singkat cerita, ketika Wina sampai di depan rumahnya, ia sangat pangling dan kaget karena rumahnya tersebut tampak berbeda dengan catnya yang baru. Catnya sangat baru, terus ada 2 mobil yang terparkir di depan rumahnya Wina, yang dulunya Wina nggak ada nih mobil ini. Dan yang lebih mengejutkan lagi, maminya Wina tampak memakai baju yang sangat mewah gitu. Bahkan kacamata yang dipakai oleh maminya Wina itu talinya terbuat dari emas gitu. Jadi nampak sangat berbeda maminya. Di pojok taman rumah Wina ada guci kecil berwarna merah muda yang warnanya tuh merah muda pudar gitu, yang tertutup kain di atasnya gitu. Dan sebelumnya itu juga guci tidak ada di rumahnya. Maminya bilang gitu, Wina kamu kemana aja selama ini? Bertahun-tahun kenapa tidak kembali? Sedangkan Wina merasa bahwa ia baru meninggalkan rumah hanya 1 hari. Setelah selesai mandi, bersih-bersih, Wina keluar dari kamar mandi tersebut lalu melewati kamar yang pintunya sedikit terbuka. Dan Wina mendengar samar-samar suara maminya yang berkata, kenapa dia bisa pulang? Seketika Wina yang saat itu lega dan senang telah kembali ke rumah, ia merasa sangat kecewa dan sedih. Dan ternyata usut punya usut, Erwina Srasanti yang merupakan anak bungsu dari keluarga tersebut dijadikan tumbal oleh keluarganya. Dan kepulangannya Wina menjadikan keluarga mereka memiliki hutang darah. Oke, smart viewers, kalau kalian punya thread-thread seru lainnya atau cerita-cerita horor lainnya, kalian bisa komen di bawah video kita. Dan jangan lupa follow, subscribe, dan nyalahin lonceng notifikasinya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir episode Dinas Malam. Tapi, apa kamu yakin nonton sendirian?